di sini saya akan menjelaskan tentang model teks akademik. Model teks akademik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Model teks akademik sangat beragam dan berubah-ubah, tergantung pada disiplin ilmu, tujuan komunikasi, dan audiens. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks akademik. Yang pertama yaitu sederhana. Sederhana dalam ciri-ciri teks akademik berarti teks akademik memiliki struktur kalimat yang sederhana, terdiri dari kalimat sederhana dan kompleks. Yang kedua yaitu padat. Padat dalam ciri teks akademik berarti teks akademik memiliki kualitas yang padat dalam informasi dan kata-kata leksikal. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif dalam teks akademik berarti bahwa bahasa yang digunakan bersifat formal dan tidak mengundang ungkapan-ungkapan informal. Yang keempat ada logis. Logis dalam teks akademik berarti bahwa teks tersebut harus dapat diterima oleh akal, pikiran, dan sesuai dengan fakta atau bukti. Yang kelima, lugas. Lugas dalam teks akademik adalah makna kata yang sebenarnya, disampaikan secara langsung dan tidak berbelit-belit. Yang keenam ada baku. Kata baku dalam teks akademik adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh ada bersifat taksonomis. Bersifat taksonomis dalam teks akademik berarti teks tersebut dikatakan abstrak karena persoalan yang dibicarakan seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Selanjutnya, jenis-jenis model teks akademik. Yang pertama, satu artikel jurnal ilmiah. Yang kedua, buku teks. Nah, contohnya itu seperti ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, disertasi atau tesis. Contohnya itu yang tengah. Nah, itu punya UNJ. Saya ambil dari UNJ. Lalu yang keempat ada paper konferensi. Nah, contohnya itu yang di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik model teks akademik. Yang pertama ada ketertautan teori dan data. Ketertautan teori dan data mengacu pada hubungan yang erat saling mendukung antara kerangka teoteris yang digunakan dan data empiris yang dikumpulkan. Yang kedua, rigornya. Dalam konteks analisis karakteristik model teks akademik, rigor atau ketelitian mengacu pada sejauh mana analisis tersebut dilakukan dengan cermat, mendetail, dan sistematis untuk memastikan validitas dan keakuratan hasilnya. Yang ketiga, referensi yang komprehensif. Referensi yang komprehensif dalam analisis karakteristik model teks akademik adalah sumber yang menyediakan cakupan lengkap dan mendalam mengenai berbagai elemen yang membentuk teks akademik. Yang keempat, bahasa formal. Bahasa formal dalam analisis karakteristik model teks akademik merujuk pada penggunaan gaya bahasa yang resmi, terstruktur, dan sesuai dengan konvensi ilmiah. Yang kelima itu ada struktur yang terorganisir. Struktur yang terorganisir dalam konteks analisis karakteristik model teks akademik mengacu pada tata cara penyusunan dan penyajian informasi yang sistematis dan logis. Kesimpulannya, dalam dunia akademik, berbagai model teks digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian, dan pemikiran ilmiah. Melalui analisis karakteristik dan struktur model teks akademik, kita dapat memahami bagaimana komunikasi ilmiah dilakukan dan bagaimana pengetahuan dipertukarkan di antara komunitas ilmiah. Dengan itu, kita dapat menjadi pembaca dan penulis yang lebih terampil dalam konteks akademik.